Putri, SE, ME, salah satu dosen dari Institut Islam Membangun Pondok Jambi dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini merupakan salah satu dari syarat program PKDP tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sultan Taha Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester ini Ibu masih diberi kesempatan untuk mengampu salah satu mata kuliah di kelas kalian, yaitu mata kuliah Ekonomi Koperasi. Bagaimana? Siap untuk memulai perkuliahan pada hari ini? Ya. Baiklah, mari kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memasuki materi perkuliahan, Ibu akan menyampaikan perihal RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Nah, rencana pembelajaran semester ini adalah panduan kita selama melaksanakan perkuliahan 16 pertemuan. Jadi, Ibu sudah share ke kalian dan bisa dipahami terlebih dahulu sebelum memulai perkuliahan. Selanjutnya, untuk perkuliahan, Ibu membebaskan kalian menggunakan berbagai sumber literatur. Misalnya nih, seperti yang Ibu miliki, ini adalah salah satu buku cetak. Buku karangan dari Hendar Kusnadi dengan judul Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi. Jadi tidak semata-mata menggunakan bentuk fisik, tapi bisa dari electronic book atau bisa menggunakan electronic jurnal. Yang pasti saat kita memilih jurnal, harus jurnal yang bereputasi. Contohnya, jurnal yang terindeks Sinta atau Garuda, atau mau level yang lebih tinggi dalam skala internasionalnya, itu ada yang namanya jurnal Scopus. Oke. Marilah kita mulai masuk ke materi pertemuan hari ini. Mengenal apa sih yang dimaksud dengan ekonomi koperasi. Sebelum masuk ke slide berikutnya, kalian disiapkan dua tokoh. Yang di atas, pernah kenalan? Pernah. Atau kalian punya nomor WA-nya? Atau teman sebaya? Wah. Gambar di atas merupakan tokoh dunia, yaitu yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Dunia. Siapa namanya? Oke, Robert Owen. Berarti udah pada tahu. Kemudian gambar yang di bawah, itu pasti nggak asing. Salah satu tokoh nasional Indonesia. Siapa namanya? Muhammad Hatta, atau sering kita kenal dengan sebutan Bung Hatta. Beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang baru hangat, Hari Koperasi Nasional, itu diselenggarakan pada tanggal berapa? 12 Juli, yang dimana di tahun 2025 ini adalah memperingati tahun ke-78. Oke, tadi udah Ibu sampaikan nih, selain buku cetak, jurnal, nah salah satu literatur pendukung di dalam pelajaran ekonomi koperasi itu adalah undang-undang. Karena kita di Indonesia, salah satu patokannya adalah kepada undang-undang. Nah, jadi kalian bisa share di Google. Kalian bisa ngedownload mengenai undang-undang tahun 2012 nomor 25 mengenai perkoperasian. Jadi ini juga bisa kita jadikan sebagai panduan kita. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada 9 poin mengenai capaian pembelajaran pada mata kuliah ekonomi koperasi. Mahasiswa diharapkan memahami apa makna dari koperasi,
tujuan dari koperasi, ketentuan dari koperasi, bagaimana mengkaji nilai dasar dari kegiatan koperasi, memahami prinsip-prinsip dalam koperasi, menganalisis alasan mengapa sih seseorang mau membuka koperasi, kemudian menganalisis modal koperasi itu bersumber dari mana, dan yang terakhir memahami jenis-jenis dari koperasi. Oke. Di dalam tampilan slide terdapat 3 bahasa yang menjelaskan tentang apa makna dari koperasi. Yang pertama secara etimologi atau berdasarkan asal usulnya dari kata co dan operation. Co artinya bersama dan operation artinya berusaha atau bekerja. Dari bahasa Latin dengan kata cum dan aperari yang artinya cum adalah dengan, aperari artinya bekerja. Dalam bahasa Belanda, cooperative vereniging atau diartikan sebagai kegiatan bekerja sama. Sebelum lebih jauh, ada yang tahu satu kata untuk koperasi? Oke, coba Deli, apa itu koperasi, Del? Oke, boleh. Yang lain? Silakan. Oke, koperasi adalah sebuah badan usaha. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, koperasi adalah tolong menolong. Satu lagi yang terakhir? Boleh, ayo. Oke, koperasi merupakan salah satu dari lembaga keuangan. Nah, jadi sebelum memasuki materi lebih lanjut, kalian udah mengerti tentang makna dari koperasi. Oke, ini merupakan salah satu definisi koperasi yang dicetuskan oleh Pusa dan Sastamoinen pada tahun 2020. Beliau mengatakan bahwa usaha bersama atau bentuk bekerja secara bersama yang bertujuan untuk kepentingan bersama-sama. Jadi benar ya tadi kata Deli, sebagai bentuk kerjasama. Selanjutnya, apa tujuan utama koperasi? Yaitu untuk memperoleh keuntungan. Yang pasti perlu diingat, karena kita berlandaskan asas kerjasama dan tolong menolong, berarti keuntungan yang kita peroleh itu juga dinikmati secara bersama-sama, akan dinikmati oleh seluruh anggota koperasi. Prinsip khas dari koperasi itu dikenal dengan istilah identity criterion. Salah satu pakar bernama Robke menyebutkan bahwa koperasi itu punya keunikan tersendiri. Artinya apa? Ada peran ganda yang dimainkan, ada identitas ganda yang dimainkan. Apa itu? Anggota bisa menjadi pemilik dan bisa menjadi pengguna. Bayangkan, lembaga keuangan kan ada 2. Lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, koperasi ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non-bank. Tapi apakah dia sama dengan lembaga keuangan yang lain? Tidak, karena dia punya identity kriteria tadi. Punya identitas ganda. Coba kalau kita di bank, bisa nggak nih secara mandiri, kita datang, kita duduk tanpa prosedur, tapi kita minta ajuan kredit atau pinjaman? Nggak bisa. Karena apa? Setiap lembaga keuangan punya peraturan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai nilai yang mendasari kegiatan koperasi. Yang pertama disebut sebagai nilai kekeluargaan. Sesuai dengan asas koperasi ya, dia memiliki asas kekeluargaan. Lalu apa landasannya? Menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menolong diri sendiri. Kenapa salah satu nilainya itu menolong diri sendiri? Ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 11. Yang artinya
tidak akan ada suatu kaum yang dapat merubah nasibnya kecuali dirinya sendiri. Nah, maka dari itu salah satu nilai koperasi akan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Yang ketiga, tanggung jawab. Saat kita bergabung menjadi anggota organisasi, pasti kita punya hak dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Salah satu tanggung jawabnya apa? Contoh nih, misalnya Selamat lagi bokek, gak punya duit, pengen jajan enak. Ternyata SPP belum bayar juga. Alhasil bisa minjam ke koperasi. Dengan modal apa? Memberikan simpanan wajib. Tuh. Yang keempat, demokrasi. Artinya seluruh anggota koperasi bisa bebas mengemukakan pendapat. Yang kelima, persamaan. Persamaan dalam aspek apa? Kemudian dalam memperoleh tingkat pengembalian. Itu akan sesuai dengan seberapa besar modal yang akan kita tanamkan. Yang keenam, berkeadilan. Apakah adil itu porsinya sama? Belum tentu. Contoh nih, Anwar sekarang kuliah, adeknya masih TK, dikasih jajan sama orang tuanya masing-masing 10.000. Apakah itu bisa disebut sebagai perilaku yang adil? Tidak, karena harus disesuaikan dengan porsi dan kebutuhan. Begitu juga dengan aspek koperasi. Ma'uy nanam modal 100 juta, Husaidin nanam 100.000. Apakah tingkat pengembaliannya akan sama? Pasti tidak. Yang terakhir adalah kemandirian. Nah, kemandirian ini dilihat dari aspek apa? Dari individu yang berusaha mempertahankan hidupnya. Selanjutnya, ada beberapa alasan untuk menjadi anggota koperasi. Yang pertama itu adalah alasan ekonomi. Seperti yang udah kita contohin tadi. Biasanya minjem tuh karena nggak punya duit. Duit ke duit. Karena apa? Memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua itu adalah alasan non-ekonomi. Salah satu faktornya bisa dipengaruhi oleh kriteria sosial. Yang ketiga, kelembagaan. Bisa jadi nih, Ma'uy mau mendaftar ke sebuah koperasi karena dia basicnya bekerja di Kementerian Koperasi. Yang terakhir, keuntungan khusus. Contohnya apa? Ada inisiatif dari kita sebagai anggota koperasi untuk memajukan koperasi di mana daerah kita tinggal. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Nah, koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang atau jasa. Contohnya apa? Seperti koperasi karyawan atau koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan kita dengan harga yang relatif lebih murah. Yang kedua, koperasi jasa, menyediakan layanan dalam bentuk jasa. Contohnya, petani punya beras, masih di desa nih. Kemudian alur distribusinya untuk sampai ke kota itu kan panjang. Jadi bisa menggunakan layanan koperasi jasa. Pada jasa apa? Transportasinya. Yang ketiga, koperasi produsen. Kegiatannya memproduksi barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan atau dijual. Yang terakhir, koperasi simpan pinjam. Ini kaitannya dengan penggunaan dana. Saat kita punya uang yang berlebih, alangkah baiknya untuk disimpan atau ditabung. Dan sebaliknya, kalau kita kekurangan uang, bisa mengajukan pinjaman atau kredit. Oke, sampai dengan penjelasan di tahap ini, sampai pada tahap ini, apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke. Nah,
Ini salah satu pertanyaan yang dasar tapi punya makna yang dalam. Karena apa? Seperti definisi dari koperasi, dia adalah orang perseorangan atau badan usaha. Jadi, kalau kita berprofesi sebagai mahasiswa ataupun profesi lainnya, apakah bisa mendirikan koperasi? Tentu bisa, karena itu sudah memenuhi salah satu syarat, orang perorangan. Dan alangkah baiknya kita mengajukan pembuatan akta koperasi agar koperasi yang akan kita didirikan itu bersifat legal. Karena banyak ya, di Indonesia pun masih terdapat koperasi-koperasi yang sifatnya ilegal. Contohnya apa? Seperti rentenir yang mengatasnamakan koperasi karenanya bunganya terlalu besar, beda dengan koperasi yang berbadan hukum. Oke, bagaimana? Ada tanggapan? Oke, kita lanjut. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Husaidin. Ya. Bagaimana koperasi produsen bekerja dan kenapa tidak contohnya di Indonesia? Oke, koperasi produsen. Oke, salah satu jenisnya disebut sebagai koperasi produsen. Kita sangat identik ya, apalagi di ekonomi dengan istilah produsen. Berarti artinya kegiatan menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Jadi pada tahap koperasi produsen, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan, diedarkan, atau dijual. Kalau di Indonesia, itu ada salah satu contohnya, Koperasi Gabungan Susu Indonesia. Berarti isinya adalah peternak-peternak sapi yang memproduksi atau mengolah hasil olahan susu sapi yang akan siap diedarkan ke wilayah yang lebih luas. Kalau di Jambi, di mana sih daerah yang terkenal dengan batik? Di Seberang. Nah, di Seberang juga ada koperasi pengrajin batik. Tujuannya untuk apa? Mengakomodir. Untuk apa lagi? Untuk mempermudah pelayanan dan akses, terutama dalam hal keuangan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan selamat. Oke, contoh dari alasan non-ekonomi. Kalau alasan ekonomi gampang ya. Salah satunya karena nggak punya duit. Nah, kalau dari aspek non-ekonominya apa? Misalnya, Selamat punya ketertarikan yang tinggi di bidang koperasi. Dia suka kegiatan sosial, dia suka tolong-menolong sesama umat. Alhasil dia ingin bergabung. Nah, itu salah satu contoh dari alasan non-ekonomis. Atau karena basicnya bukan bekerja di bidang ekonomi, tapi dia tertarik. Dia mau mengikuti pengembangan diri melalui keikutsertaan sebagai anggota di dalam koperasi. Oke. Ibu mau kasih kalian review sejenak. Karena kita udah bahas nih mengenai koperasi, tapi bisa aja ada yang nggak tahu lambang dari koperasi. Jadi ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dipimpin sama Deli, kelompok kedua dipimpin sama Anwar, dan kelompok ketiga dipimpin sama Slamet. Ibu berikan kalian masing-masing 1 gambar, dan kalian wajib mengidentifikasi poin-poin apa saja yang terdapat pada lambang koperasi beserta maknanya. Oke. Kepada perwakilan kelompoknya untuk menjelaskan ke depan mengenai lambang dari koperasi beserta maknanya.
Silakan Deli, maju ke depan. Ini ada organ pusat ini melakukan kerja keras usaha itu berarti kooperasi dan anggotanya itu bekerja keras. Terus ada lembang padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran, dan padi dan kapas ini ibaratkan sedang pangannya. Padi ibaratkan pangan bagi makanan, dan rendang ibaratkan sebagai pakaian. Terus ada bintang, ini timbangan yang melakukan unsurnya. Dalam artian kalau operasi ini harus didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, tepuk tangan dulu. Berakhirnya tugas ini, maka kita bisa menarik simpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan. Silakan bagi mahasiswa Ibu yang bisa menyimpulkan, tolong sampaikan. Oke, Maui dulu. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan nasional yang memiliki sifat unik, yaitu identitas ganda. Di dalam koperasi, anggotanya berperan sebagai pemilik dan pengguna. Oke, boleh. Ibu mau satu lagi, siapa yang bisa nyimpulin materi dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan Anwar. Koperasi adalah berusaha dan pendidikan untuk membawa manfaat bagi seluruh anggotanya. Oke, boleh. Bagaimana dengan rekan yang lain? Apakah sudah bisa dipahami pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Ibu akan tambahkan satu kalimat lagi ya, sebagai kalimat penutup pada pertemuan hari ini. Pada dasarnya, koperasi itu didirikan untuk kemaslahatan umat. Punya ciri khas yang unik karena bisa membuat peran ganda dari anggota organisasi. Selain itu, juga membawa manfaat yang maksimal bagi para anggota organisasi. Alhamdulillah, perkuliahan untuk hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi kalian dan bisa diimplementasikan. Ibu tutup perjumpaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam